Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-salisatu kang kaping telu iku an Umarin saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudil utawi bagusi demeni ail mahabbati tegese demen ilan nasi maring menungso iku nisful akli setengah akal kama kaya keterangan rawa kang ngriwayataken sapa Ibnu Hibban wa Tabarani lan Imam Tabarani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Jabir saking Jabir Ibnu Abdillah kang dadi putra jelere Abdullah anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi mudaratun nasi utawi ngalusi menungso iku sedekahun dadi sedekah mudaratun nasi utawi ngalusi menungso iku sedekahun dadi sedekah ai mulatafatun nasi tegese melasi menungso bil qauli kelan pengucap wal fi'li lan penggawean iku yusabu den ganjar sapa wong alaiha ing atase nas sawaba sedekati kelawan kaya ganjarane sedekah. Makalah yang ketiga niki dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, husnut tawaddud, bagusi kasih sayang atau kasih sayang yang baik terhadap manusia itu adalah nisful akli, setengah akal. Jadi akal yang sempurna termasuk setengah dari akal ketika seseorang itu mampu berbuat baik atau kasih sayang yang paling baik, bisa berbuat atau mengasihi kepada manusia dengan sebaik-baiknya, berarti itu merupakan setengahnya akal. Husnut tawaddud ilan nas nisful akli, kasih sayang yang baik terhadap manusia itu adalah setengahnya akal. Kama rawa Ibnu Hibban, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi an Jabir Ibnu Abdillah saking Jabir Ibnu Abdillah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mudaratun nasi sedekahun. Nggih. Ngalusi menungso, nggih. Welas terhadap manusia, kasih sayang terhadap manusia itu merupakan sedekah atau menjadi sedekah. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada manusia, mengasihi kepada manusia, itu merupakan sedekah.
ai mulatafatun nas bil qauli wal fi'li, yakni mengasihi manusia baik dengan bil qauli ucapan, wal fi'li dan perbuatan, ya. Yusabu 'alaiha sawabas shadaqah, maka dia itu mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya sedekah. Di sedekah itu adalah bentuk global dari berbagai macam aksi, berbagai macam baik itu ucapan maupun perbuatan. Ketika engkau bertutur kata yang baik kepada manusia, mengasihi kepada manusia, baik itu melalui ucapanmu, baik itu melalui perbuatanmu, maka dia itu berhak mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya sedekah. Ini adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lan ono iku min mudaratihi, setengah sangking oleh ngalusi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku la yadumu ora nyacat sapa Kanjeng Nabi ta'aman ing panganan, wala yanharulan ora bentak Kanjeng Nabi khadiman ing pembantu, wala yadribu lan ora mukul sapa Kanjeng Nabi imro'atan ing wong wadon. Termasuk welase Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Nabi terhadap manusia adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencacat, tidak pernah mencacat makanan baik enak atau tidak enak, beliau tidak pernah mencacat makanan. Wala yanhar khadiman, dan beliau tidak pernah membentak pembantu, beliau tidak membentak orang lain, beliau tidak membentak siapapun itu. Wala yadribu imro'atan, dan bahkan Rasulullah memperlakukan seorang wanita dengan sebaik-baiknya. Rasul tidak pernah memukul wanita, ya. Wal mudaratu, lan utawi mudarah, ya mudarah iku tarkud dunya, ninggal dunya, li ajlid dini krana arai agama, aksal mudahanati sewalie mudahana. Mudarah itu masuk apa? Mengasihi manusia itu adalah meninggalkan dunia. Maksudnya bagaimana meninggalkan dunia? Bukan berarti seseorang tidak butuh terhadap dunia, tetapi butuh. Yang dinamakan tarkud dunia adalah meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Contoh dalam hal makan, tidak pernah Rasulullah itu makan sampai kenyang. Sebelum kenyang Rasulullah sudah selesai makannya. Dan tidak pernah meminum yang terlalu banyak. Begitu juga Rasulullah itu meninggalkan pujian. Rasulullah tidak suka atau benci terhadap yang namanya pujian dari manusia. Itu adalah bentuk daripada tarkud dunya, meninggalkan dunia. Bukan berarti dunia itu ditinggalkan. Kalau meninggalkan semua dunia, maka kita makan apa? Kita melaksanakan kegiatan keagamaan dengan apa kalau dunia ditinggalkan? Padahal dunia itu adalah sarana kita untuk menuju ke akhirat, sarana kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnus su'ali, lan utawi bagusi pitakon masalah agama, ailil ulamai tegese maring pira-pira wong alim,
iku nisful ilmi, setengah ilmu. Jadi bagusnya bertanya tentang masalah agama terhadap para alim ulama itu termasuk setengah ilmu. Ya. Li'annal ilma krono sak temene ilmu iku yahsulu bisa hasil apa ilmu bihi kelawan husnus su'al. Karena ilmu akan bisa ia peroleh manakala ia salah satunya adalah dengan bertanya masalah agama terhadap para alim ulama. Wa husnut tadbiri lan utawi bagusi ngatur ai ijraul umuri, tegese ngelakoaken pira-pira perkara ala ilmil awaqibi, ing atase ilmune pira-pira pungkasan iku nisful ma'isyati, setengah pengupo jiwa utawa setengah penguripan. Jadi husnul tadbir, bagusnya seseorang dalam mengatur perkara dunia ya, tentang ilmu-ilmu, baik itu ilmu tentang jalan raya, ilmu tentang penerangan, ilmu tentang pembangunan, itu termasuk nisful ma'isyah, setengahnya kehidupan. Wahyalan utawi ma'isyah iku maksabul insani, kerjaane menungso, alladzi ya'ishu kang urip sapa al insan bisa babihi kelawan sebabe maksabul insan. Ya, dinamakan ma'isyah, kehidupan, adalah pekerjaan manusia yang mana manusia itu sendiri akan hidup dengan sebab lantaran mereka bekerja ya. Dengan bekerja seseorang itu akan mampu untuk menata kehidupannya dengan yang sebaik-baiknya. Karena melakukan sesuatu tanpa keahlian di bidangnya masing-masing, maka perkara tersebut akan hancur. Sehingga Rasulullah pernah dawuh, idza wussidal amru ila ghairi idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Ketika suatu masalah, ketika suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fangtadiris sa'ah, tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Dalam arti fangtadiris sa'ah adalah maka tunggulah kehancurannya. Bagaimanapun orang yang bekerja tanpa keahlian di bidangnya, maka tidak akan bisa berkembang, bahkan akan menjadi rusak, bahkan bisa menjadi hancur. Karena sesuatu masalah, suatu perkara itu harus dipelajari dulu, mempunyai ilmu, dan itu harus ada pengkajian tentang ilmu tersebut. Baik itu ilmu melalui bertanya kepada orang yang memiliki ahli di bidang pembangunan, baik itu di bidang infrastruktur ataupun di bidang apapun itu, harus bertanya kepada ahlinya. Kalau Anda bertanya tentang ilmu agama, Anda bertanya kepada guru IPA misalkan, maka pertanyaan orang tersebut itu salah. Karena kalau bertanya tentang masalah ilmu agama, maka harus bertanya kepada orang ahlinya, yakni para alim, para ulama, para ustadz, dan para kiai. Kalau Anda bertanya tentang masalah ekonomi, maka Anda harus bertanya kepada guru di bidang keekonomian, dan seterusnya. Mudah-mudahan ngaji yang sedikit ini bisa membawa maslahah manfaat fid dunya hatal akhirah.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.